Halo semuanya, balik lagi dengan Ayu di podcast Inspirasi Muda. Saatnya muda menginspirasi. Guys, menjadi seorang pemimpin nyatanya tidak semudah yang kita bayangkan loh. Tidak ada cara yang instan untuk menjadi seorang pemimpin yang teladan. Ada berbagai macam proses yang harus dilalui sampai kualitas seorang pemimpin itu terbangun di dalam diri mereka sendiri. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, kita telah kedatangan narasumber yang kece banget nih, yaitu seorang Purna Ketua Kejar Mimpi Tangsel dengan Kak Isfa. Hai, halo semuanya. Halo, Sebutnya Kak. apa nih berarti? Podcast Keren. Inspirasi Muda, Oke. guys aja guys boleh aja atau ya, teman-teman guys. boleh. Oke, teman-teman. Semuanya salam kenal, nama aku Isfa. Sudah jadi leader selama 2 tahun di Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Sekarang masih mahasiswa di UINSER Videtelo Jakarta. Oh gitu Kak, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya, udah Siap. ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Inspirasi Muda ini. Nah Kak Isfa, gimana kabarnya nih Kak, sehat ya? Sehat, seperti yang terlihat lah ya, cuma paling lapar ya, dikit lagi kan mau buka. Ngabuburit nih kita nih. Ngabuburit nih bareng sama Samerta. Nah, tadi kan kegiatannya itu sebagai seorang mahasiswi ya Kak. Selain itu ada apa lagi nih Kak aktivitasnya kira-kira? Aku mungkin kalau sekarang finishing skripsi aku ya, karena aku sekarang semester akhir. Terus kalau sebelumnya tuh aku cukup organisatoris. Jadi aku cukup ikut beberapa organisasi di kampus. Gitu. Aku ikut Primordial, aku ikut organisasi BEM juga di himpunan. Terus aku ikut komunitas juga, kapal ekspedisi. Sekarang aku lagi ngebangun NGO. Nah, kalau sebelumnya kemarin yang cukup mengambil banyak waktuku ya. Kalau kayak wah kredit banget itu Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Oh gitu, wow keren banget ya, banyak banget organisasinya. Tapi sekarang udah gak kesana lagi, tapi fokus skripsi ya Kak? Fokus skripsi nih. Oke, kita doakan ya guys, semoga cepat lulus. Amin. Cepat Amin, sidang, serius. wisuda pokoknya. Oke, Kak Isfa ini kan merupakan seorang Purna Ketua dari organisasi Kejar Mimpi Kota Tangerang Komunitas Selatan. by the way. Oh komunitas, oke. Berarti itu komunitas yang seperti apa sih Kak? Oke, ngomongin tentang komunitas seru banget nih. Kejar Mimpi sendiri itu adalah komunitas yang diinisiasi sama CIMB Niaga. Dan dia sekarang udah 35 kota ya, dari yang sebelumnya 9, seluruh 19, Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya ditanya ngapain aja, sebetulnya kita ada 4 pilar. Ada ekonomi lingkungan, pendidikan, edukasi pendidikan, terus ada filantropi, sama budaya. Nah, dari semua itu kita tuh dikasih kebebasan gitu kan sama CIMB itu buat bikin project kita masing-masing gitu. Jadi setiap kota, setiap region itu punya ketuanya yang dipilih berdasarkan prosedur pusat, dan ada beberapa juga yang sudah mulai ada electionnya dan lain sebagainya. Terus nanti setiap region itu bakal ngekonsep, bakal bikin grand design kegiatannya ngapain aja. Hampir sama sih kayak kita organisasi di kampus. Cuma bedanya apa ya? Aku sih ngerasa lebih enjoy aja ya, lebih luas, gerakan kita lebih luas. Dan satu yang mungkin aku juga jadi ikut belajar buat mencintai daerahku sendiri, karena kan aku bakal ngebawa Tangsel banget kan. Dimana aku ngebawa nama, nge-branding nama, atau kayak yang ya kita ngebangun kotaknya kita sendiri, dan masing-masing dari kita tuh ke-challenge gitu loh buat ngeharumin nama regionnya kita sendiri gitu. Oh gitu. Kalau Kejar Mimpi Tangsel itu sudah berdiri sejak tahun kapan tuh Kak? Kejar Mimpi Tangsel sebetulnya aku masuk dari awal banget ya, dari 2020. Sebenarnya 2019 akhir perekrutannya. Terus kita mulai di 2020, cuma waktu itu pandemi. Iya benar. Itu sangat-sangat ini sih. Itu membuat komunitas banyak, dan bukan cuma Kejar Mimpi yang mungkin harus ekstra adaptif ya, buat nge-remake lagi kegiatan yang emang cocok buat pandemi. Dan mungkin saat itu Tangsel dalam kondisi yang gimana ya, ibaratnya bayi nih baru lahir, terus udah langsung dikasih wabah gitu, terus kayak ini kayak kita kelimpungan sendiri. Dan aku jujur, dan diakui juga waktu itu kita memang sempat merangkak. Jadi aku ngerasa zero banget sih, kita mulai ulang lagi gitu. Kita selalu kayak yang nemuin titik balik lah gitu. Pun pada saat ini pas aku pertama kali mimpin itu di 2021. Nah, itu posisi mulai ada hibrid nih, mulai ada kegiatan-kegiatan yang dua tempat, offline online, terus kayak yang
Aku mulai mencoba untuk apa ya, keluar dari zona kita yang awalnya sebelum itu webinar terus kan, kayak online terus kalau sekarang, kalau pas di masa-masa setengah dari itu aku banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita kita modify ke offline gitu. Oh gitu, oke, berarti Kak Isfa ini joinnya dari 19 Dari awal akhir, dari terus awal sekaligus terbentuknya Tangsel nih ya, Kejar Mimpi Tangsel, terus menjabatnya baru 2021 sampai 2022. berarti itu satu periode ya Kak? Kalau di Kejar Mimpi satu periode itu 2 tahun. Oh 2 tahun, berarti iya, wow keren banget ya guys. Sangat-sangat. Nah berarti selama menjabat nih Kak Isfa, mungkin apa aja sih yang sudah Kak Isfa buat atau project-project apa nih yang sudah Kak Isfa lakukan di Kejar Mimpi Tangsel ini? Oke, ngomongin tentang aku gak bisa nyebut ini proker ya, karena kalau kita ya event lah. Event. Nah event ini kita alhamdulillah tahun kemarin Kejar Mimpi Tangerang Selatan tuh berhasil bikin 22 kegiatan. Oh, ya, wow. 22 kegiatan yang itu udah di atas dari rata-rata, karena kan kalau rata-rata itu sebulan satu event. Oh, Satu berarti kegiatan. paling nggak setahun 12 lah ya. Iya, minimal banget. Nah, ini kita 22. Wow. Dan kalau ditanya ya sama anak-anakku, mungkin kayak yang awalnya kita ngerasa mereka ngerasa ngos-ngosan gitu, karena emang aku ajak lari sekenceng-kencengnya gitu. Maksudnya kayak yang ada banyak yang aku rasa KMTS nih ketertinggalan gitu sama KM-KM lainnya. Ya walaupun sebenarnya tolak ukur yang paling baik adalah diri kita di sebelumnya ya, di organisasi kita sebelumnya gitu. Tapi kayak yang aku menumbuhkan jiwa kompetisi itu gitu ke anak-anak supaya ada yang nge-trigger mereka gitu. Karena kalau misalnya mereka merasa ada di comfort zone aja, kayak kerasa udah bagus, udah well doing, kayak udah fine, jadi kayak gak ada apa-apa yang berkembang gitu. Nah kita pas kalau bisa ngelihat di Kejar Mimpi ID-nya sendiri ya, itu kan udah besar banget tuh. Dan kalau lihat dari KM-KM kota lainnya mungkin gak akan agak jauh-jauh beda ya, kayak yang kita tuh kayak mandatory eventnya ada namanya Rumah Mimpi. Jadi setiap kota bebas mengkreasikan apa dalam bentuk apa, dan alhamdulillah kemarin juga kerennya kayak Kejar Mimpi ini ngambil konsep kita bikin edukasi di Kampung Pemulung. Oh, di mana tuh Kak? Di Kampung Pemulung Bintaro. Oh, di Bintaro. Jurang Mangu, belakangnya stan, itu selama 1 bulan. Yang kayak yang biasanya Rumah Mimpi itu dilakukan di sekolah gitu kan, terus kayak di tempat belajar yang gitu, terus kayak yang kita nyoba ke tempat marginal nih gitu. Berarti kayak keluar dari zona nyamannya lah istilahnya ya. Terus kayak KM Mengabdi. KM Mengabdi juga yang mungkin aku boleh GR ya. Itu Gak apa-apa. Meracuni KM-KM lain untuk bisa untuk bikin pengabdian. Aceh juga dia emang bikin rutin. Terus kemarin milenial mengabdinya KM Surabaya juga. Terus ada beberapa KM-KM lain yang mulai nge-planning buat bikin juga, karena emang kemarin cukup big ya, cukup duar banget. Kita berhasil diliput 27 berita. Oh, Jadi emang karena kegiatannya juga kan 4 pilar. 4 pilar. Setiap pilar itu punya legacy, punya project 4 sampai 5. Jadi kayak yang emang sebanyak itu dalam dalam seminggu. Dan aku ngerasa berhasilnya adalah semua fasilitas dan kegiatan perangkat dari volunteer dan juga member itu ya disupport sama kita gitu. Kita yang cari juga bantuan dari yang lain ya, kita nyari mitra, nyari kerjasama lah gitu kan. Terus sampai kita akhirnya bisa gandeng Kemenak, kita gandeng Kemendikbud Bahasa, karena kita waktu itu ada literasi pelosok gitu kan, yang datang duta bahasa dari Jakarta, finalis duta. Terus kita ngundang komunitas Low Connection, Jurnalistik ID. Terus juga ke LHK kita bikin bibit, jadi kita nanam durian gitu. 1000 bibit. Itu gak semua durian sih, jadi beda-beda tuh. Kita ngambil dari KLHK yang ada di Rumpin tuh. Ditanam di mana tuh Kak? Ya jadi ditanam di kayak tempat pedesaan gitu kan. Itu kan kita di Desa Cimuli ya, deket Baduy, masih beberapa kilometer dari Baduy.
itu naruh lahan bareng sama lahan warga gitu, terus kita nanam bareng, terus ada yang kayak dibagi-bagiin ke rumah-rumah gitu. Oh Seru gitu. banget, jadi kayak kebun kejar mimpi gitu. Wow. Nah terus kayak mengabdi ya tadi, aku kayaknya ini banyak banget nih. Iya. Ada kayak mengabdi, terus kita goes to school, kemarin baru sih goes to school di 5 sekolah di Tangsel, di SMA. Terus kita goes to orphanage juga ke panti-panti, terus kita collab sama Shishare waktu itu, bikin talk show gitu. Terus kita collab sama komunitas di Tangsel, waktu itu kita bikin KM Fest. Apa Jadi tuh, Kak, KM Fest? FM Fest Pemuda Festival. Jadi kita masukin tuh komunitas-komunitas, kita ngundang Kak Senja, terus waktu itu Kak Panji Ajis yang dari East Bandung Foundation, terus banyak lagi Kak Sarah Motiva, Kak Prama yang dari Centennials, terus semuanya kita jadiin satu, terus kayak ngebincangin komunitas. Bahkan waktu itu berhasil ngundang Bu Airin juga. Oh iya, wow. Iya, Bu Airin datang Hebat. di Pemuda Festival waktu itu. Terus kita bikin, apalagi aku sampai lupa ya, probation itu kayak ke SD gitu. Terus ke Kampung Pulau kita 2 kali, terus udah banyak banget kayak setahunan ini sampai di 22 event. Nah kalau kemarin total itu 18 sampai 19-an aku lupa gitu. Ya tapi kayak rata-rata begituan lah kegiatannya. Oh wow, banyak banget ya guys. Itu gimana caranya nih Kakak bisa apa ya? Kan banyak ya kegiatan kejar mimpi itu. Nah, gimana sih Kakak ngejalanin organisasinya gitu loh Kak? Caranya ya bertahan sih. Aku kayak kemarin juga yang aku sampaikan, satu hal yang mungkin aku jadi pelajari selama 2 tahun ini, 3 tahun sorry, resiliensi aku. Jadi kayak yang kalau pas pandemi kita juga belajar tentang resiliensi, tentang surviving gitu kan. Aku juga ngerasain gitu gimana caranya menumbuhkan kesabaran. Maksudnya kayak yang mungkin kalau misalkan di awal aku udah nyerah duluan ya, karena aku jujur pas di awal itu pas masa-masa pertama aku join, aku agak shock culture gitu. Maksudnya kayak yang selama ini yang aku punya organisasi misalnya, aku belajar by physical gitu kan, kayak yang ya pakai kertas ya tanda tangan juga langsung gitu. Tapi kayak yang semua harus drive, semuanya harus serba-serba digital gitu, kayak yang G-Sheet lah semua kayak ini apa gitu. Dan bahkan kayak banyak istilah yang mungkin saat itu bikin aku bengong juga, dan kayak aku sebagai leader masa nggak tahu gitu, dan aku harus belajar lebih untuk tahu banyak itu gitu, ketertinggalan yang aku rasa juga ada di aku. Dan kalau misalkan di tahun 2020 aku nggak bertahan, kayak mungkin ini nggak akan ada deh. Oh iya? Wow. Jadi itu yang aku pelajari adalah, pertama, ketika misalkan kita menemukan banyak kesulitan gitu, menemukan banyak halangan, rintangan gitu semasa kita membangun sesuatu gitu kan, menumbuhkan sesuatu, sabar aja dulu gitu, bertahan aja dulu, karena yang indah tuh nantinya gitu. Maksudnya kayak terima aja dulu badainya, nanti bakal ada pelangi kok gitu. Dan aku benar-benar literally ngerasain itu gitu. Pas dari awal, kalau mau tahu KM Tes tuh cuman 3 orang yang extend gitu kan, 5 orang kayak yang sampai sekarang udah ratusan volunteer, terus 28 anggota, 30 anggota, 25 anggota yang setiap semester beda-beda. Itu kayak yang dibangun dari 3 orang yang mati-matian dulu nih gitu. Jadi kayak, dan Kakak termasuknya nih? Iya, jadi kayak keren banget. Aku ngerasa banget kayak wah ya, walaupun ini adalah komunitas dari CIMB gitu kan, yang disupport mereka dan aku harus lepas gitu karena aku harus selesai, tapi kayak yang aku merasa itu aku bukan gak dimilikin juga sih, tapi lebih kepada aku turut andil dalam membesarkan itu gitu. Si komunitas ini kayak belajar banget ngebuild community itu seperti apa di Kejar Mimpi. Terus kayak hal-hal yang aku juga lakukan untuk bisa sampai di titik ini adalah menempatkan kapasitas dari setiap anggota aku gitu. Jadi integritas daripada volunteer, calon member gitu itu kayak benar-benar diuji banget gitu, diuji banget. Dan aku melihat banget gitu, dan ketika misalnya aku menemukan orang yang keren nih gitu, kayak yang ini bagus buat ditempatkan di sini. Terus kayak yang ternyata nggak semua diukur dari kapasitas juga deh, tapi gimana caranya kita menemukan orang-orang yang bersedia, karena nggak banyak loh. Maksudnya kayak ya oke, anak yang pemuda-pemuda yang hebat di Tangsel banyak gitu, tapi nggak semuanya mungkin cocok di Kejar Mimpi gitu, atau nggak semuanya punya tempat tumbuh yang sama gitu kan. Jadi kayak yang ya aku mewajarkan
membayangkan ketika misalnya ada beberapa anak yang di tempat lain dia jadi pres nih gitu, tapi kok pas dikejar mimpinya less contribute atau kayak keterbalikannya gitu, karena emang yang aku pelajari dari komunikasi ke Kak Asfia bilang kalau gak semua orang, kita ketika misalnya menempati diri kita di banyak tempat, kita gak akan bisa jadi emas di semua tempat. Iya, betul. Gak fokus gitu ya jadinya. Benar. Jadi kayak aku belajar untuk mewajarkan gitu. Ada saatnya anakku kan jadinya anggota aku gitu kan, member aku yang ketika misalnya emang lagi firing banget nih, lagi keep fire gitu kan. Terus ada yang mungkin lagi down yang emang ada banyak pemicu gitu, kayak yang ya mungkin masalah internalnya dia, masalah kampusnya dia dan lainnya. Makanya kayak belajar mengenali mood mereka tuh kayak wah sangat banget. Wow. Nah, kalau ngomongin soal kesibukan kakak yang dulu-dulu kan selama menjabat nih, kakak selain menjadi seorang pemimpin dari Kejar Mimpi Tangsel, kakak tuh kesibukannya apa lagi sih, Kak? Aku pas lagi ngejabat kemarin tuh posisinya lagi bagian content creator di Kapal Ekspedisi, itu komunitas juga pengabdian NGO. Terus aku masih demis di Forum Mahasiswa Bidik Misi. Aku masih kepala departemen keilmuan di Himpunan Mahasiswa Banten. Aku abis lengser dari ketua LDK di fakultas. Terus aku takut lupa. Aku megang ini link sos. Lu ketua LDK juga? Masuk Anjay. Lu ketua LDK? Masuklah di fakultas. Terus, wow, keren ya. Aku juga di BEM fakultas doang sih. Aku megang lingkungan sosial. Jadi kayak yang secara nggak langsung semuanya itu menempa aku di satu tempat. Maksudnya kayak mungkin orang-orang kayak kalau ngelihat aku tuh kayak ini bocah relawan banget nih gitu. Padahal kayak aku secara nggak sengaja loh terjun di dunia itu gitu, di dunia kesosialan, sial dong. Dunia sosial gitu kan, dunia pengabdian, dunia relawan gitu. Tapi ya tadi hal-hal itu akhirnya ngebentuk aku mengarah ke arah sana gitu. Wow, nah kakak kan saat itu juga ya menjadi seorang mahasiswa ya kak. Nah itu gimana sih kak memanage waktu lah di antara semua kegiatan yang kakak ikutin gitu? Aku tuh benar loh di masa yang kayak aku berimajinasi, kepalaku tuh kayak apa sih meledak gitu, kayak bener-bener kayak burn out lah ya. Jadi kayak yang satu hari bisa kayak 3 kali rapat, terus kayak yang zoomnya tuh di HP iya, di laptop iya, terus di numpang temen iya tuh kayak gitu. Terus ya banyak juga masa-masa kita kayak mau give up, kayak mau pergi dari dunia ini gitu, kayak ini banyak banget yang mengejar aku gitu. Terus kayak tapi nggak tahu, aku seneng aja, aku kayak ingetan malah kan kayak yang terbentur sampai terbentuk gitu. Dan aku bersyukur dapetin proses itu. Ya mungkin emang stres banget, kayak orang tuh lu gak ada capeknya apa, gue ngeliatin snap lu capek gitu, ngeliatin story lu tuh capek banget gitu, tapi kayak yang aku fine, aku enjoy karena gitu. dari timbul dari rasa suka dari dalam diri ya, dan passionnya, dan panggilan jiwa nggak sih kak? Bener kayak gimana ya? Jiwa, ya aku tuh ya misalnya kan aku misalnya udah capek banget nih, emang lagi rest gitu kan, terus tiba-tiba kayak Val turun Cianjur nih, berangkat gila ini gue banget nih gitu. Maksudnya kayak justru aku merasa nyawa aku ada di sana gitu. Aku pernah kayak yang seminggu tanpa kegiatan, ya emang disuruh rest, emang waktu itu habis pergi jauh kan, keluar kota, pengabdian semingguan, terus aku tuh sengaja ngediemin diri aku lah gitu. Aku ngerasa diri aku sakit, kayak jadi ngerasa sakit, gak ada apa-apa gitu ya. Kok aku kayak hidup tapi gak bernyawa gitu. Iya. Makanya kayak aku coba randomnya aku tuh kalau misalnya aku lagi ngerasa low energi gitu, aku keluar random aja nyapain tukang jamu, nyapain ibu-ibu warteg gitu. Terus kayak itu sangat-sangat memberi aku nge-charge aku gitu. Pun ketika energi ya. Ketika kayak Tangsel ini kayak bikin aku jadi ke banyak tempat di Tangsel ya, itu bikin aku merasa bangga dengan warga Tangsel gitu kan pertama. Terus aku juga jadi kenal sama lingkungan aku sendiri, kayak yang akhirnya aku ngerasa fire juga ketika aku pergi ke daerah pelosok, kan aku juga pengabdian di Sumatera, di Madura, kemarin juga bisa di NTT. Itu kayak akhirnya aku gak merasa bersalah pergi jauh karena aku sudah membangun di tempatku sendiri ya. Iya, mantap. Nah kan kakak banyak pengalamannya nih kak. Aku pernah dengar suatu pernyataan atau quotes lah, anak muda itu minim pengalaman tapi
anak muda itu menawarkan masa depan. Bener, Anies Baswedan nggak sih? Iya, itu menurut pandangan kakak gimana nih kak? Itulah kenapa, nah ini lucu juga. Jadi dulu pas awal-awal di tahun-tahun pertamanya KM itu tuh range umurnya agak jomplang, timplang. Jadi ada yang kayak 35 tahun, ada yang masih SMA. Jadi ketika kita discuss, kelihatan banget gapnya. Iya. Karena emang beda, maksudnya kayak ya oke, orang tua mungkin bakal bilang kayak dulu tuh ibu deh gitu kan, atau kayak dulu tuh abang nggak bisa ngelakuin ini belum gitu, karena mereka based on masa lalu gitu kan, mereka emang bener-bener belajar banget learning dari situ. Tapi kalau kita mengesampingkan, bukan berarti nggak belajar, bukan berarti nggak belajar dari kesalahan sebelumnya, tapi kayak lebih ke kita lebih ke obses sama yang di depan gitu. Kayak apa ya, giro-gironya pemuda tuh emang lagi pengennya berapi-api gitu kan, pengennya jadi nomor satu gitu kan, terus kayak yang pengennya lomba-lombaan gitu, terus pengen yang paling depan gitu ya. Walaupun akhirnya belajar juga sih untuk kayak nge-appreciate, maksudnya kan ada beberapa hal yang mungkin kita lombakan dan kita nggak juara gitu ya, it's okay gitu. Yang paling penting adalah ketika kita udah berusaha sebaik-baiknya gitu. Tadi kayaknya belum kejawab kayak gimana cara aku manage. Aku seneng banget sama matriksnya Eisenhower. Jadi ngebagi mana hal yang di-delegate, mana hal yang emang harus dilakuin sekarang, mana yang harus yang ditunda, mana yang bisa dibuang, gitu-gitu. Terus kayak kalau kayak aku bawa kayak buku catatan aku tuh ada. Mana? Tasnya diambil ini. Boleh. Gak apa-apa. Jadi aku seneng banget journaling versi aku tuh yang hijau. Hijau ini. Iya, aku selalu bikin to-do list setiap hari. Wow. Iya, jadi nih Tara. Lucu ya warna-warni, menarik iya, guys. wah gitu, ngejreng banget kan. Terus kayak misalnya setiap ini kan kayak aku ganti semester, terus aku bikin kan, terus jadwalku, terus kayak nanti aku bikin lomba, aku bikin timeline-nya bla bla bla, terus kayak aku emang pelupa banget, jadi aku harus buat kayak nulis sepele, misalnya kayak aku mau check out maksudnya kayak itu sepele, tapi kayak aku lupa banget, aku bisa lupa dan bisa nggak ngerjain ketika aku nggak nulis gitu. Kayak sepele aku bilang aku misalnya mau nge-call siapa buat meeting gitu kan, karena aku udah janji nih sama dia, terus kayak ya aku tulis gitu, aku tulis pernah di masa itu sih. Terus kayak ketika misalnya ngelihat ada yang checklist tuh kayak seneng gitu ya. Dan kalau belajar dari Zahid itu kayak cara kita buat ngemanipulasi dopamin kita, akhirnya bikin kita kecanduan untuk melakukan hal itu lagi. Jadi kayak karena udah achieve nih, berhasil, udah done gitu kan, terus mau ngerjain lagi. Jadi kayak yang nge-manage-nya adalah memperhitungkan sih. Pertama memperhitungkan mana yang prioritas, mana yang bisa dinantiin dulu. Atau dibiarkan orang lain yang mengerjakan gitu. Terus yang kedua adalah bikin to-do list dan ngeapresiasi hal-hal yang udah kita lakuin meskipun itu kecil. Wow. Nah, Gitu. dengar-dengar kakak nih kan dapat penghargaan nih kak, penghargaan Inspiring Leader, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wow, keren banget. Aku mau ngucapin selamat dulu ya kak. Ini bener-bener menginspirasi banget ya kak. Aku dengar ceritanya aja kayak aku jadi pengen ngelakuin semua yang kakak lakuin. Maksudnya dalam artian yang semangatnya, terus rencana-rencananya. Wow, keren banget. Nah, ini gimana sih kak buat ngedapetin penghargaan ini di awardnya Kejar Mimpi Indonesia ya? Itu ada nggak sih kak tolak ukurnya? Tolak ukur untuk menjadi inspiring leader? Sebenarnya unexpected juga sih buat aku. Jadi kayak waktu itu aku aja kayak yang aku masuk nominasi udah syukur gitu ya. Terus kayak yang aku menang. Oke, jadi aku mau bilang ke teman-teman semua bahwa jadilah besar untuk mencapai sesuatu yang besar. Jangan pernah berhenti dan selalu percaya bahwa ada yang mekar setelah layu dan ada pelangi setelah badai.